sobat Majelis Suratul Akhir, alhamdulillah pada malam ini bertepatan pada malam Jumat Kliwon tanggal 15 Agustus 2024, Majelis Suratul Akhir Keramat Luar Batang mengadakan Majelis Maulid Rotib dan Yasin dan ziarah bersama. Dan alhamdulillah malam ini sudah selesai dan kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Al-Ustadz Muhammad Fikri Muqaddas. Beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, syukur-syukurillah beliau telah tadi telah mengisi sebagai penceramah, memberikan nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Fikri Muqaddas menjadi wasilah kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini untuk mungkin untuk teman-teman online yang tidak hadir, Ustaz, yang ketinggalan nasihat Ustaz yang tadi, Ustaz. Sedikit saja, Ustaz, untuk nasihat untuk teman-teman majelis Suratul Akhir yang di luar sana yang tidak hadir pada malam ini, kiat-kiat untuk menjaga yang tadi Ustaz sampaikan, itu fitnah akhir zaman, Ustaz. Fitnah akhir zaman yang saat ini sedang ramai di media sosial. Penangkalnya apa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Tadi di awal kita katakan ini zaman fitnah yang memang tanpa kita rasakan. Fitnah itu datang dari internal kita sendiri. Makanya fitnah itu adalah sesuatu hal yang memang wajar datang kepada manusia. Tinggal bagaimana kita untuk menangkal, membentengi supaya tidak terjadi fitnah dan kita tidak masuk ke jurang fitnah tersebut. Makanya salah satu saya bilang, kita harus mengontrol diri kita ketika perkembangan zaman itu, harus banyak hadir di majelis. Karena di dalam majelis itu ada kebaikan, di dalam majelis ada keberkahan, di situ ada orang soleh. Jadi ketika kita hadir di majelis, jadi terkontrol pergaulan kita. Tapi kalau kita tidak dekat dengan majelis, tidak dekat dengan orang soleh, maka itu yang membuat pergaulan kita itu akhirnya terjerumus kepada fitnah akhir zaman. Tadi saya katakan fitnah akhir zaman itu pernah dikatakan Nabi, diantaranya yantiqu ar-rubaidah. Kemudian sahabat bertanya, wa ma ruwaibidah itu apa ya Rasulullah? Ruwaibidah adalah ar-rajulu an-nafihu fi amril amah, orang bodoh tapi diserahkan pada satu urusan hukum, sehingga orang bodoh itu mengurusi hal-hal yang bukan pada kapasitasnya, sehingga orang-orang awam mempercayai orang bodoh itu memiliki ilmu dan bisa menentukan hukum. Nah, ini fitnah akhir zaman. Tadi saya sudah sampaikan beberapa orang pakar-pakar yang memang bukan pakar agama, tapi dia memberikan statement masalah agama. Orang yang tidak berkapasitas tentang urusan agama, dia ngomong masalah agama. Tadi saya udah bilang pakar dangdut, nggak pantas pakar dangdut ngomongin agama. Kalau pakar dangdut, dia ngomongin dangdut, ngomongin lagu, emang pak dia. Dan kita kagak melarang dia menyanyi, 24 jam dia menyanyi nggak apa-apa. Tapi jangan dia campur aduk urusan pakar nyanyi dengan urusan agama, karena bukan kapasitasnya. Ini yang dibilang ruwaibidah, nanti akan datang di akhir zaman, itu orang bodoh kemudian mencampur adukkan satu urusan yang bukan paknya. Nah, ini bahaya buat orang-orang yang memang awam, tidak paham dengan agama, takut terjerumus kepada fitnah tersebut. Makanya kita harus dekat dengan orang-orang soleh, dekat majelis. Makanya saya yakin rata-rata orang majelis itu tidak akan terkena namanya fitnah akhir zaman, karena dikontrol dirinya di tempat yang baik, ada orang-orang soleh, orang-orang alim di kantor. Dan sekarang fitnah itu sedang menyerang orang-orang yang tidak punya basic agama, yang nggak punya basic kebaikan untuk pergaulannya, nggak jauh dari majelis, nggak pernah datang ke majelis, nggak pernah dekat sama orang soleh. Nah, ini yang dihajar serangan mereka, sehingga dia mempercayai orang bodoh seakan-akan dia pintar, kebohongan seakan-akan adalah kebenaran. Nah, itu yang saya tadi bilangkan, merah jadi putih, putih jadi merah. Nah, itu karena kebodohan mereka. Nah, kita mengkanternya dengan cara kita duduk dan hadir di majelis taklim. Insya Allah Allah akan bimbing kita sampai akhir hayat kita, sampai hidup kita. Allah selamatkan kita dan iman kita. Masya Allah, itu teman-teman ya, sobat Majelis Suratul Akhir dimanapun berada. Ikut pesan dari Al-Ustadz Muhammad Fikri Muqaddas untuk penangkal fitnah akhir zaman. Dekati orang soleh, dekati majelis ilmu, dan dekati orang-orang yang berlingkungan baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi lebih baik dan menjadi
umat baginda Rasulullah SAW hingga akhir hayat, iman kita tetap terjaga, kesolehan kita tetap terjaga, selalu dekat dengan orang soleh, orang alim, dan kita terus menjaga ukhuwah Islamiyah tanpa adanya adu domba. Nah Ustadz, kebetulan kita mendekati untuk kemerdekaan Ustadz, hari kemerdekaan Ustadz. Minta doanya untuk semua rakyat Indonesia, mobil khusus teman-teman Majelis Sodul Akhyar. Harapan kita semoga di tahun yang baru di Indonesia ini Ustadz, harapannya Ustadz, minta doanya Ustadz. Iya, mudah-mudahan di hari kemerdekaan ini kita bukan sekedar merdeka secara zahir, tapi juga merdeka secara batin. Artinya merdeka itu bebas untuk melaksanakan kegiatan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi tidak ada agama dengan agama lain melarang untuk melakukan aktivitas agamanya. Karena sekarang udah ada, kita lagi merdeka kemudian dilarang untuk memakai jilbab, berarti kan kagak merdeka secara batin, merdekanya secara zahir. Lah bagaimana kita mau merdeka tapi kita untuk beragama aja masih dibatas. Sedangkan di dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu menandakan kita umat beragama, bukan umat yang tidak bertuhan. Jadi mudah-mudahan di hari kemerdekaan yang paling penting pertama kita doakan, karena kemerdekaan negeri kita, bangsa kita, karena pejuang para orang-orang yang baik, pahlawan. Di situ ada orang-orang orang soleh, ada orang-orang muslim, ada orang non-muslim. Artinya mereka menumpahkan darahnya semata-mata untuk kemerdekaan Indonesia. Kita akan bacakan Fatihah, mudah-mudahan dengan suratul Fatihah, pahlawan-pahlawan nasional, ulama-ulama yang telah berjuang, para habaib yang telah berjuang memerdekakan bangsa Indonesia, mudah-mudahan dengan suratul Fatihah menjadi hadiah terindah di dalam kuburnya. Allah terima amal ibadahnya, Allah ampunkan segala dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ala hadiniyah biniyatil qabul wa ila hadratir rasul wa ali baitir rasul wa tahar rasul wa bil batul wa ila hadratin nabi al-fatihah. Terima kasih Ustadz Muhammad Fikri Muqaddas atas nasihat dan semangat kemerdekaannya. Mudah-mudahan sahabat Majelis Sodul Akhyar dimanapun berada jangan lupa hadir istiqomah di malam Jumat di Majelis Sodul Akhyar Keramat Lor Batang. Dan setiap bulan kita mengadakan yaitu Kliwonan. Jangan lupa hadir dan subscribe untuk video ini dan sebarkan, luaskan untuk menjadi amal pahala kita semua. Amin ya rabbal alamin. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.